Okay, good morning, students. How are you this morning? I hope you are doing good. Now, before we start our lesson, let we take the prayer first. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now, we want to start our lesson. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and give them patience to teach us. Bless our parents wherever they are. Forgive us for all our sins. Thank you, God. Amen. Oke, hari ini kita mulai pembelajaran kita di tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi di pembelajaran ketiga. Kita baca teksnya bersama-sama. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat, mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Nah, kita baca teks sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau yang kita sebut dengan ponsel. Nah, coba kita amati kartu kosakata di bawah ini, lalu kita warnai kata-kata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Nah, kita cari kata yang berhubungan dengan teknologi komunikasi. Yang pertama, pesan. Nah, kalau termasuk dalam produk komunikasi, kita beri warna. Nah, di sini ada kata pesan, surat, telegraf, satelit, telepon, dan ponsel. Nah, keenam kata-kata ini berhubungan dengan teknologi komunikasi. Oke. Carilah kalimat utama dari setiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon. Kemudian kumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf untuk membentuk suatu ringkasan. Lalu kita tulis ringkasan tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Oke, telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Selanjutnya ada satelit telepon. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Nah, itulah gagasan utama dari tiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon. Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Edo dan Beni menyiapkan benang kasur. Sementara itu, Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Amati langkah-langkah membuat telepon kaleng berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua, minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng. Nah, kalengnya tadi susu kaleng bekas, lalu masukkan tali ke dalam lubang, buat simpul di ujung tali. Telepon kaleng siap untuk digunakan. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Nah, coba kita amati pola hiasan dari Toraja. Yang pertama ada motif paksulan sang buah, yang kedua pakkolong bukuk, lalu motif yang ketiga pakpolok songkang, lalu motif yang keempat paktangko patung. Nah, itu adalah motif-motif kain Toraja. Nah, hiasan itu akan menambah keindahan suatu benda. Nah, kita bisa buat pola hiasan untuk menghias kaleng. Nah, seperti ini misalnya pola hiasannya. Nah, ada beberapa motif tadi. Oke.
Setelah menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Nah, perhatikan motif berikut ini. Nah, garis merah itu disebut garis yang membentuk keliling dari bangun datar. Nah, demikian untuk pembelajaran ketiga. Sekarang kita masuk ke subtema 3, pembelajaran keempat. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung bicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Kita baca teksnya dengan judul Alat Komunikasi Tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau yang kita sebut dengan SMS. Bahkan saat ini kita saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Coba kita lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Nah, yang pertama ada surel, daun lontar, SMS, surat, ponsel, amplop, komputer, internet, dan buku. Nah, surel apakah termasuk dari produk hasil teknologi komunikasi? Yap. Lalu SMS atau pesan singkat. Lalu ponsel, komputer, dan internet. Nah, itu adalah jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Coba temukan kalimat utama dari tiap paragraf, lalu kita tulis ringkasan teks dari alat komunikasi tulisan. Nah, paragraf pertama, sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Paragraf kedua, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Paragraf ketiga, pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau yang disebut dengan surel. Lalu paragraf keempat, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Nah, lalu kita buat dalam satu paragraf. Sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet, Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Beni bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Apakah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Ya.
pasti terlaksana. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Nah, menurut Kamus KKBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, coba kita jawab pertanyaan berikut. Apakah kemampuan setiap orang sama? Tidak, kemampuan setiap orang berbeda-beda. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Kita sudah seharusnya menghargai perbedaan dan kemampuan setiap orang. Dengan memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, akan tercipta hidup rukun dan damai sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Nah, demikian video pembelajaran kita untuk hari ini. Kamu kerjakan tugas kamu secara mandiri. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.